Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita, majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Khusus bagi yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat Pokra Prima, kami menyambut dengan gembira dalam persekutuan bersama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki saat teduh untuk memulai ibadah saat ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sebelum memulai ibadah ini, saya akan membacakan pesan bulan Oikumene. Pesan bulan Oikumene, satu tubuh, satu beban. Jadilah sahabat di masa susah dan senang. Pesan bulan Oikumene 2020. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Saudara-saudari kekasih Kristus, dengan semangat hari Pentakosta, yakni hari turunnya Roh Kudus yang mengawali pembentukan gereja perdana, kita mensyukuri ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI yang kini genap berusia 70 tahun. Setiap tahunnya melalui bulan Oikumene seperti ini, kita merayakan peziarahan panjang gereja-gereja di Indonesia, lewat mana kita mengalami proses pembentukan Tuhan melalui berbagai peristiwa suka duka dan ragam tantangan untuk mewujudkan pembentukan satu gereja di Indonesia menurut amanat Yesus Kristus. Sebagaimana disebutkan dalam manifest pembentukan Dewan Gereja di Indonesia atau DGI, ungkapan syukur bagi Tuhan, Sang Kepala Gereja, ada sikap bersama kita saat ini terhadap pemeliharaan dan kasih setianya yang selalu baru dan tak berkesudahan. Dalam arak-arakan Oikumene selama 70 tahun ini, kita telah belajar bersama untuk bersekutu, bersatu, dan saling tolong-menolong menanggung beban, bukan karena kita berkumpul bersama di dalam satu gedung gereja atau berada di bawah satu bendera gereja, tetapi karena kita bersama-sama ada di bawah satu hukum Kristus, sebagaimana dikatakan dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Saudara-saudara kekasih Kristus, perayaan bulan Oikumene dan hari ulang tahun PGI ke-70 saat ini berlangsung dalam sebuah tahun yang sangat istimewa. Sejak awal tahun ini, bahkan akhir tahun lalu, kasih Allah pada dunia diteriakan begitu lantang, justru di tengah penderitaan yang menguat akibat pandemi COVID-19. Pernyataan awal ini mungkin mengejutkan, sebab banyak orang di seluruh dunia, termasuk orang Kristen, justru mengajukan pertanyaan teologis, seperti di manakah Allah ketika begitu banyak orang terpapar virus mematikan ini? Kita tentu tidak boleh mengabaikan pertanyaan-pertanyaan serius seperti ini. Akan tetapi, kita juga harus menyadari bahwa ada banyak pertanyaan yang memang tak dapat terjawab. Sekaligus, kita tak boleh lupa bahwa ada satu jawaban yang bagi kita tak perlu dipertanyakan lagi, yaitu bahwa tidak ada situasi kehidupan apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Kasih Allah di dalam Kristus itulah dasar dari hukum Kristus. Paulus mempergunakan istilah hukum Kristus bukan untuk memasukkan jemaat Galatia dan kita semua ke dalam sebuah sistem hukum yang baru yang menggantikan hukum Taurat yang memenjarakan umat percaya dalam serentetan kewajiban-kewajiban agamawi. Hukum Kristus berwajah ganda. Pertama, ia adalah sebuah panggilan Kristiani untuk menegaskan kepada dunia bahwa seluruh hidup dan mati kita bersumber pada kasih Allah melalui Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Kedua, ia mengundang umat percaya untuk menghidupi kasih Allah
Trinitas itu ke dalam sebuah gaya hidup penuh kasih. Yesus Kristus mengajarkannya lewat dua hukum. Yang utama di dalam Matius 22 ayat 37-40, yaitu kasih Allah pada Allah yang sudah mengasihi kita dan kasih kepada sesama seperti diri sendiri karena kita sudah dikasihi oleh Allah. Ini menjadi dasar ketika Yesus Kristus memberikan suatu perintah baru kepada murid-muridnya dalam Yohanes 13 ayat 34. Saling mengasihi seperti Dia telah mengasihi kita. Dia mengasihi kita dengan memikul beban kita, bahkan sampai mati di kayu salib. Hukum kasih Kristus dengan demikian adalah sebuah panggilan Kristiani untuk dinyatakan kepada dunia bahwa seluruh hidup dan mati kita bersumber pada kasih Allah melalui Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya di awal pesan bulan Oikumene ini ditegaskan bahwa justru di tengah pandemi COVID-19 ini, kasih Allah pada dunia diteriakkan begitu lantang. Kita menyaksikannya lewat para pekerja medis di garda depan yang mempertaruhkan hidup mereka demi merawat dan memperjuangkan kehidupan pasien yang terinfeksi COVID-19 dan demi masyarakat luas. Kita menemukannya di dalam para relawan yang bersedia untuk membantu warga masyarakat yang terdampak secara ekonomi, dan masih banyak lagi. Mereka semua adalah pejuang kemanusiaan yang berani mengasihi dengan segala risiko, dan kita masing-masing juga telah berusaha keras untuk menampilkan wajah Kristus penuh kasih itu dengan cara tinggal di rumah, walaupun sebagian dari kita tetap harus keluar rumah karena tugas tak terelakkan. Secara khusus, Galatia 6 ayat 2 menampilkan sebuah nasihat yang lebih konkret bagaimana menghidupi hukum Kristus tersebut, yaitu dengan cara bertolong-tolongan menanggung beban. Tidak seorang pun di masa pandemi ini yang bebas dari beban. Namun, tidak semua orang memiliki beban yang sama beratnya. Nasihat Paulus ini diberikan kepada jemaat Galatia sebagai satu tubuh Kristus. Dan hari ini pesan yang sama kita terima sebagai satu tubuh Kristus. Hidup di dalam hukum Kristus harus diterjemahkan ke dalam kesediaan untuk saling menanggung beban. Sebab hanya dengan cara itulah kita dapat melewati pandemi global ini dengan selamat. Saudara-saudara kekasih Kristus, perayaan bulan Oikumene dan 70 tahun PGI pada tahun ini tidak dilakukan secara monumental atau simbolis, tetapi kita menyelenggarakannya dalam bentuk perayaan kehidupan sebagai tubuh dan sahabat Kristus. Pandemi COVID-19 telah menyediakan sebuah panggung perayaan bagi gereja-gereja di Indonesia agar dapat merayakan kehidupan dengan serius sebagai bukti bahwa kita sungguh bertolong-tolongan menanggung beban kita bersama. Perayaan ini memperoleh penegasan arahnya sebagai gerak bersama, Oikumene dalam aksi, Oikumene in action di tengah bangsa ini. Berdasarkan pengakuan kita bahwa gerakan Oikumene adalah untuk memperjuangkan semesta sebagai rumah bersama atau oikos, di mana semua ciptaan dapat berdiam atau menein dan terpelihara kehidupannya dalam Shalom Allah. Dengan perkenan Allah di dalam Kristus, Kepala Gereja, dan tuntutan kuasa Roh Kudus, kita akan terus mengayuh bendera Oikumene ini di tengah pusaran zaman yang sedang berubah secara cepat dan masif, sembari tetap memelihara keutuhan tubuh Kristus yang saling menanggung beban. Semoga Kristus, Sang Kepala Gereja, selalu merahmati perjalanan bersama kita. Selamat merayakan bulan Oikumene dan 70 tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Jakarta, 5 Mei 2020, Majelis Pekerja Harian PGI, Pendeta Jekelip F. Manuputi, Sekretaris Umum, Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum. Demikianlah pesan bulan Oikumene. Kita akan awali ibadah ini dengan menyanyikan pujian jemaat
Dari Kidung Jemaat 9 ayat 1-3. Pujilah hai jiwaku, puji Tuhan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Demi Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tuhan sudah memberitahukan bahwa Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Karena demikianlah firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau tidak hendak membiarkan kami piatu dan akan mengutus seorang penolong dan pembimbing bagi kami, karena dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan mampu mengenal ketetapan-Mu guna kebaikan kami. Oleh sebab itu, pada hari yang Kau kuduskan ini, Engkau tuntun kami, supaya dengan hati yang ikhlas kami menyambut kegenapan janji-Mu. Kiranya Engkau berkenan juga kepada kami, orang-orang berdosa ini. Kuasai dan penuhilah kami Tuhan. Suruhlah Roh-Mu yang kudus melembutkan hati kami yang keras, memadamkan nafsu duniawi kami yang bergelora, supaya mulai dari saat ini, segenap jiwa dan raga kami tertuju kepadamu di tempat-Mu yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan masuk pembacaan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita angkat pujian dari Kidung Pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Kita akan membacakannya secara responsoria. Saya akan membaca ayat yang ke-6, Bapak Ibu ke-7 dan seterusnya. Dan di akhir nanti ayat yang ke-14 kita akan membacanya secara bersama-sama. Dengan perikop terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan,
Maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkatalah kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Kita bersama-sama. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang menghayatinya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita akan memasuki pengakuan dosa dan berita anugerah. Tetapi sebelumnya kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 364, bait yang pertama sampai dengan ketiga, berserah kepada Yesus. Untuk itu kami undang jemaat bangkit berdiri.
dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita dengan penuh sesal dan dengan kerendahan hati, mengaku dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita, atas apa yang telah kita perbuat selama seminggu yang lalu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa kita kepadanya. Untuk itu, diberikan waktu kepada kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, berilah kepada kami hati yang teguh, yang kudus, pikiran yang baik, dan kegembiraan melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah damai kepada kami, agar kami merasa tenteram hidup di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang kepada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Kiranya Engkau memelihara dan menguatkan kami, karena Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah berita anugerah tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Tetapi engkau memberati aku dengan dosa-dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan memasuki pengakuan iman rasuli, tetapi sebelumnya kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 280 ayat yang pertama sampai ketiga. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat 24 Mei 2020. Kegiatan pelayanan. 1. Dengan penuh sukacita, Majelis dan Jemaat POK Graha Prima mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Bapak Pendeta Saud Simanjutak STH. Tuhan Yesus memberkati. Yang terhormat seluruh Jemaat POK Graha Prima, diinformasikan sesuai anjuran maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor MAK-2-3-2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona atau COVID-19. Sehubungan dengan hal di atas, bahwa kegiatan Gereja POK Graha Prima untuk sementara waktu diberhentikan sampai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam kondisi aman guna menjaga memutus penyebaran COVID-19. B. Ibadah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing dengan menggunakan tata ibadah POK Graha Prima yang dikirim melalui WA atau FB Grup Gereja POK Graha Prima setiap minggunya. Dimohon agar Jemaat POK Graha Prima mengikuti anjuran pemerintah tentang PSBB atau pembatasan sosial berskala besar untuk tidak bepergian atau pulang kampung. Anak lahir. Telah lahir pada tanggal 18 Mei 2020, putra ketiga dari keluarga Penatua SM Situmorang Boru Sinaga yang beralamat di Perum Medland, Tambun, Jalan Biduri Raya Blok E nomor 10, Tambun, dan diberi nama Yohanes Mordekai Situmorang, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Ayat renungan sepekan dapat Bapak Ibu baca di WA. Yang berulang tahun dari tanggal 18 Mei sampai dengan 24 Mei. 18 Mei, Bapak Edi Saputra Panjaitan, Saudari Gracia Marlina, anak Esther B. Nababan, anak Daniel N. Sinambela. Tanggal 20 Mei, Nyonya Saragi Boru Manalu, Ibu Bebe Situmorang Boru Sihombing, Bapak Johnson S. Sitio, anak Deno Montila, Bapak Happy Nduru, anak Eklesia Juanita Melani. Tanggal 21 Mei, Ibu Sihaloho Boru Turnip, Saudari Astri Permatasari, anak Dias Bintang I Sihombing. Tanggal 22 Mei, Bapak Dohar Panggabean, Saudara Sandiaga R. Sihombing, anak Gireno Joseph Pasaribu, anak Sekina Laticia Pikau 5. Tanggal 23 Mei, Bapak Edu R. Panjaitan. 24 Mei, Ibu Situmoyang Boru Hutasoit, Ibu Harahap Boru Simatupang, Bapak Thomas Padamean Pospos, Saudara Pahmigo Yosua Tambunan, anak Krisnat Gideon Panjaitan, Bapak Joseph Karel Poyo. Pendeta Majelis dan Jemaat POK Graha Prima mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati.
Untuk kado ayatnya, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu. Ulangan 5 ayat 33. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Saud Simanjuntak STH. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 362 ayat pertama sampai ketiga. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Puji Tuhan, kita dapat beribadah pada minggu ini walaupun dalam bentuk online atau video, tapi kita percaya Tuhan juga akan selalu memberkati kita. Saya akan membacakan khotbah bagi kita pada minggu ini, tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar
dan mengenai Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah pembacaan nas firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, di situasi kita saat ini, semua orang membutuhkan daya tahan. Bukan hanya soal ketahanan fisik, tetapi juga adalah ketahanan iman kita, hati kita dalam menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini. Yang menjadi pertanyaan, siapakah sumber pertolongan, sumber kekuatan bagi kita dalam menghadapi situasi kehidupan ini? Kita belajar dari Yesus bahwa Dia selalu menempatkan waktunya untuk berdoa. Dalam setiap pelayanan pekerjaannya, Dia selalu berdoa. Kita sudah tahu pengertian doa. Doa adalah kekuatan dan juga sekaligus nafas bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Doa bukan hanya soal kata-kata, tetapi di dalam doa ada kuasa Tuhan bekerja sehingga kita bisa tahan, kuat dalam segala hal. Dalam perikop ini ada dua bagian. Yang pertama, Yesus berdoa untuk dirinya. Dan yang kedua, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dan tentunya juga Yesus berdoa untuk kita, semua jemaat Tuhan. Dalam kehidupan dan pelayanannya, dikatakan dalam Injil Yohanes ini bahwa Yesus dipermuliakan. Kita sudah merayakan
hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya. Dan dia juga berjanji bahwa ia akan mengutus Roh Penolong, Roh Kudus, untuk menguatkan kita orang-orang yang percaya yang masih menghadapi persoalan di tengah-tengah dunia ini. Bukan hanya saya, tapi kita semua orang-orang yang percaya di dunia ini membutuhkan pertolongan. Dan saat-saat ini hampir semua agama berdoa. Semua orang meminta pertolongan kepada yang maha kuasa, kepada Tuhan. Ini pertanda bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri kita, dan kita dapat hidup bukan semata-mata karena kekuatan kita sendiri, tetapi adalah kekuatan Tuhan. Saudara yang dikasihi, bukankah kita tetap bersuka cita karena Yesus telah menyediakan tempat bagi kita di surga dan sekaligus mengutus Roh Kudus menolong kita. Kita bersuka cita walaupun memang kita sama-sama menghadapi situasi yang sulit. Yesus berjanji bahwa aku akan menyertai kamu sekalian. Janji penyertaan Tuhan itulah yang selalu kita pegang. Agar kita kuat. Agar kita jangan lemah. Agar kita tetap bertekun di dalam doa. Walaupun doa kita semuanya belum dijawab oleh Tuhan, tetapi doa itu sudah menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan tahu bagaimana keadaan kita. Tuhan tahu apa yang akan dihadapi oleh para murid-Nya. Tuhan tahu apa yang akan dihadapi oleh orang-orang yang percaya di dunia ini. Itu sebabnya sebelum ia naik ke surga telah mengajarkan, menguatkan para murid-Nya agar mereka sungguh-sungguh percaya. Bukan percaya karena bersama-sama dengan Yesus, tapi juga percaya walaupun Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka karena Yesus telah naik ke surga. Demikian juga jemaat Tuhan, kehidupan orang yang beriman adalah hidup di dalam kuasa yang dari Yesus. Hidup memang tidak mudah. Butuh daya, kekuatan, terutama kuasa. Dan untuk itulah Yesus berdoa untuk saya, untuk kita semua. Kepada semua orang yang percaya, Yesus berdoa agar tetap kuat, agar tetap bertekun. Sebab demikianlah kita akan dapat hidup dengan baik dan hidup yang diinginkan oleh Tuhan. Dalam nas ini ada satu kehidupan, dan inilah yang menjadi tujuan kita. Apa itu? Adalah hidup kekal. Kita memang masih hidup di dunia ini, tapi ini adalah kesementaraan, tapi kita menuju kepada hidup kekal, dan itulah yang telah disediakan oleh Yesus
kepada kita. Tapi dikatakan hidup kekal diberikan kepada orang-orang yang percaya. Dan Dia telah memperkenalkan hidup kekal itu di dalam Yesus. Berarti penting sekali kita mengenal. Kalau ada istilah tak kenal maka tak sayang. Namun mengenal Yesus bukan hanya kata orang, cerita orang, tapi mengenal Yesus di dalam iman pribadi kita, menggumuli segala yang terjadi, dan kita membuat suatu keputusan iman bahwa pertolongan Tuhan itulah sumber kekuatan, itulah sumber sukacita bagi kita. Memang ada orang mengikut Yesus, mengenal Yesus karena mujizat. Tetapi yang Yesus inginkan, mengikut Dia, mengenal Dia adalah karena percaya akan hidup yang kekal itu. Kita percaya dan mengenal Yesus, dengan demikian kita dipermuliakan. Sebagaimana juga Yesus dipermuliakan oleh Bapa. Karena Dia tekun, Dia setia, demikianlah kita orang-orang yang percaya hendaknya selalu setia walaupun situasi yang sulit. Karena di balik kesetiaan, di balik ketekunan kita mengikut Tuhan, disitulah kita memperoleh kebahagiaan yang sejati. Barang siapa yang mempermuliakan Yesus, ia akan dipermuliakan di hadapan Allah Bapa. Saudaraku, Tuhan Yesus juga berdoa untuk murid-muridnya. Itu yang kedua. Karena murid-murid telah dipersiapkan oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Dan Yesus berdoa untuk mereka, untuk kita. Dan itu sudah dinyatakan oleh Yesus bahwa kita adalah miliknya dan Dia telah menebus kita dari dosa. Bukan murahan, tetapi harganya sangat mahal. Kesungguhan Yesus di dalam memperlengkapi para murid itu sebagai tanda bahwa Yesus mengasihi mereka. Demikianlah kerana kita kesungguhan mengikut Yesus sebagai tanda bukti bahwa kita mengasihi Dia. Bukan tidak ada tantangan, persoalan, tetapi Yesus telah memperlengkapi kita untuk memberitakan Injil. Saudara, doa menggerakkan hati kita untuk pergi memberitakan Injil. Doa bukan sebatas kata-kata, tetapi doa sebagai tanda keterhubungan kita kepada Allah. Jadi kalau kita tidak lagi berdoa, atau mungkin ada yang mengatakan, sudahlah, orang kita tidak bisa ke gereja beribadah, ya sudah, ngapain berdoa? Ya sudah, di rumah saja terus, tidak usah berdoa. Tapi nyatanya tidaklah demikian. Kita selalu berdoa. Karena doa itulah sebagai tanda bahwa kita masih terhubung kepada Allah, sumber kekuatan bagi kita. Kalau kita sudah terhubung dengan Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, bukankah kita akan selalu diberikan
kekuatan. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Yesus orang pernah mengatakan demikian. Dunia ini panggung sandiwara, katanya. Jadi kalau kita misalnya dalam keluarga selalu bersandiwara, dalam kehidupan juga selalu bersandiwara, mungkin orang melihat ya bahagia seperti itu. Tetapi namanya sandiwara bukanlah sebuah realitas. Kita hidup di dunia ini bukan dengan sandiwara. Kita pun memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bukanlah karena rutinitas atau kita bersandiwara. Tetapi kita berdoa menyampaikan sesungguhnya apa yang ada di hati kita, apa yang terjadi di dunia ini. Kiranya Tuhan menolong, menguatkan kita. Kiranya juga dalam doa kita meminta kepada Tuhan biar secepatnya virus corona ini selesai. Itulah doa kita, itulah doa semua orang. Dunia ini bukan panggung sandiwara, tetapi ini adalah panggung untuk kita memberitakan kebaikan Tuhan. Panggung kita memberitakan Injil dengan tulus dan jujur. Ada ungkapan seorang pengkhotbah demikian. Di gereja kita berbakti. Di dunia kita mengabdi. Ungkapan ini memberikan kita gambaran bahwa memang kita masih hidup di dunia, tetapi sekaligus kita terhubung kepada Allah Bapa di sorga. Berarti selagi kita masih di dunia, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah selalu berdoa, memuji Tuhan. Dan situasi ini juga menggerakkan hati semua orang untuk berbela rasa, saling peduli satu dengan yang lain. Walau kita tidak bisa langsung bersalaman karena harus social distancing, bukan berarti hati kita menjadi ada jarak. Hati boleh selalu dekat, mendoakan diri kita, mendoakan orang lain. Itulah yang perlu kita lakukan. Saling menolong, hidup berbagi dengan sesama, sehingga rasa sosial kita semakin bertumbuh. Saudaraku, marilah kita senantiasa bertekun dalam doa. Bukan saja untuk diri sendiri, tetapi kepada semua orang. Doa menguatkan kita semua orang-orang yang percaya. Karena itu, marilah kita jalani kehidupan ini walaupun ada situasi yang sulit. Tuhan akan menolong kita, memberikan kita kuasa, memberikan kita kekuatan, asalkan kita selalu berdoa dan memuji nama Tuhan. Dikuatkan sebagai pengikut Kristus. Biarlah kita semua dikuatkan oleh Kristus, apapun yang sedang kita hadapi. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Dia ada selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kekuatan bagi kami. Tuhan telah mempermuliakan Yesus Kristus, dan Yesus Kristus juga mempermuliakan kami orang-orang yang percaya. Inilah yang menjadi sukacita bagi kami, Tuhan.
karena Engkau juga berdoa untuk kami, berdoa untuk dunia ini. Dan biarlah juga Tuhan, kami senantiasa hidup di dalam doa, mempergumulkan semua dengan selalu percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kami. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan, hikmat yang daripadamu, supaya kami Tuhan dapat melalui semua ujian yang sedang terjadi. Dan kami tetap tekun, tabah, berpengharapan, karena Tuhan sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, terutama Tuhan di saat-saat kami menghadapi virus corona saat ini. Tuhan, tolonglah kami, dengarkanlah doa dan seruan kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkaulah yang membimbing, menyertai mereka, sehingga mereka juga Tuhan boleh mengalami sukacita kebahagiaan yang daripadamu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dalam seminggu ini Tuhan. Berikan mereka sukacita yang daripadamu, agar mereka melihat bahwa sumber kebahagiaan adalah dari Tuhan. Ajar mereka untuk bersyukur, mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan masih memberikan mereka kesempatan menikmati kehidupan ini. Bagi jemaat-Mu yang sakit Tuhan, Kau lawat mereka, agar mereka juga memperoleh pemulihan yang daripadamu. Bagi mereka yang mengalami pergumulan hidup, tolong mereka Tuhan, jangan biarkan mereka sendiri, tetapi biarlah Engkau di dalam Roh Kudus menuntun dan membimbing mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk dunia ini dan juga untuk bangsa kami Tuhan. Semua kami sedang menghadapi sebuah wabah pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau menolong dunia ini, memberikan Tuhan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit, dan Engkau berikan kesabaran, hikmat, kekuatan bagi para medis yang terus berjuang Tuhan memberikan pengobatan bagi mereka yang sakit. Tuhan, jauhkan mereka dari penyakit itu, supaya mereka Tuhan dapat melayani orang-orang yang sakit. Ampuni Tuhan dosa dunia ini, ampuni Tuhan dosa-dosa kami. Lihatlah kami Tuhan, di tengah segala keterbatasan kami butuh pertolongan-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Dan itulah doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan melihat apa yang sedang terjadi. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari NKB nomor 100 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Mintalah kepada Bapamu yang
marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, sumber segala berkat, Tuhan telah memberikan kami kehidupan yang kekal, dan kami telah menerima firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Ya Tuhan, kami mendoakan seluruh jemaat-Mu. Apapun Tuhan yang sedang mereka alami, Tuhan yang lebih tahu. Biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka, dan Engkau juga Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup sehari-hari. Karena di saat ini Tuhan, kami sedang menghadapi situasi yang sulit. Tetapi kami sungguh yakin Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan peduli akan hidup dan masa depan kami. Berkati pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka juga tetap sukacita di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi saat ini. Tuhan, dengarkanlah doa dan seruan kami. Biarlah Tuhan, virus corona yang sedang kami hadapi saat ini cepat terselesaikan. Berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk dapat membuat keputusan yang terbaik, dan kami boleh bersatu Tuhan di dalam situasi ini dengan saling tolong menolong, saling berbagi. Itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan, kami akan menjalani kehidupan kami selanjutnya. Tolonglah kami Tuhan, jagailah kami dari segala mara bahaya. Inilah Tuhan doa kami, kiranya Tuhan mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pendeta, Majelis MP dan BPP POK Raprima mengucapkan selamat merayakan Hari Paskah ke-7. Tuhan Yesus memberkati. Amin.